Jadi baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji kepada Tuhan dan salam kepada Nabi. Jadi pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang pasar modal dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan oleh Baso Patisan Guru dengan NIM 1893 14 10 13. Jadi, di financial market itu terdiri dua bagian, yakni money market dan capital market. Mari kita mengenal pasar modal. Jadi, pasar modal itu bisa didefinisikan sebagai mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada instrumen finansial seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang menerbitkannya dan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Ini berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Dasar-dasar hukum pasar modal. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas atau PT, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 2002 tentang surat utang negara. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal dalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal, Peraturan Bapepam LK, Peraturan Bursa Efek Indonesia, Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan terakhir Peraturan Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Fungsi pada pasar modal. Pertama, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi pertama yaitu pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Pihak yang kedua adalah pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan untuk memperoleh return. Yang ketiga adalah pihak yang membutuhkan dana dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Yang kedua, fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik yang investasi yang dipilih. Manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Yang keempat, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Yang kelima, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim persaingan sehat. Dan terakhir, manfaat keberadaan pasar modal yakni menciptakan lapangan kerja dan profesi yang menarik. Karakteristik industri pasar modal. Yang pertama, cermin aktivitas ekonomi modern menjadi salah satu tolak ukur kinerja ekonomi atau IHSG, Mirror of Economic Activity. Yang kedua, dinamis dan terus membutuhkan inovasi dan adaptasi. Keterbukaan informasi atau disclosure menjadi basis pengambilan keputusan investasi. Yang keempat, pergerakan modal tidak lagi ditentukan batas wilayah geografis atau borderless.
Yang kelima, pada teknologi informasi keunggulan daya saing ditopang kemajuan teknologi informasi atau scriptless and remote trading. Dan yang terakhir, highly regulated Bapepam. Nah, ini merupakan otoritas tertinggi di pasar modal. Tugas pokok utamanya yakni membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang wajar, teratur, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Sedangkan bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Yang ketiga, lembaga clearing dan penjamin atau LKP. Lembaga pendukung ini terselenggara kegiatan sistem pasar modal secara lengkap. LKP saat ini diselenggarakan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Lembaga selanjutnya, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral. Dalam hal ini tempat penyimpanan pusat bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain. Kedua, saat ini diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek dan atau manajer investasi. Penjamin emisi efek, base effort hanya menjual sebatas yang laku. Nah, perantara perdagangan efek ini lebih dikenal dengan sebutan broker. Sumber dana perusahaan. Jadi sumber dana perusahaan itu ada dari internal dan eksternal. Dari internal sendiri yakni laba perusahaan dan setoran modal dan lain-lain. Dari eksternal, dari sisi eksternal yaitu sektor keuangan dan pasar modal. Mengapa alasan mencari dana di pasar modal? Yang pertama, meningkatkan modal di setor. Yang kedua, diversifikasi usaha. Yang ketiga, ekspansi usaha. Yang keempat, memperbaiki struktur modal perusahaan. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang materi pasar modal. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan dimengerti. Demikian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.